Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, NU Nahdlatul Ulama mulai sejak dulu setelah dibentuk, setelah didirikan, sudah banyak rongrongan, banyak pihak-pihak yang ingin menghancurkan, banyak pihak-pihak oknum-oknum yang akan melibas menggilas NU. Namun karena NU ini organisasi yang tidak sembarangan didirikan dengan berbagai macam ritual istikharah, bahkan munajat kepada Allah, sehingga organisasi NU ini adalah ormas Islam yang paling berwibawa dan paling banyak pihak-pihak dan oknum-oknum yang akan menghancurkan NU dengan berbagai macam cara, yaitu dengan memfitnah, lomba, dan lain sebagainya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tanggapan Kiai Haji Marzuki Mustamar PWNU Jawa Timur tentang fitnahan ataupun adu domba yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak suka terhadap NU. Mari kita simak videonya. Saya nggak merasa pernah anti habaib, tapi itulah mereka sukanya saking bencinya kepada NU. Meskipun NU benar dibilang salah, orang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis dibilang PKI. Bayi Said ini dulu dibully dengan medsos, katanya memakelari penjualan tanah untuk membangun seminari dan gereja di Malang. Itu di kampung saya, seminarinya bersebelahan dengan pondok saya. Itu bohong 1000%. Lucunya ada ustadz goblok percaya juga. Kenapa bohong? Beliau masih di Ummul Qura, diboyong Gus Dur pulang ke Indonesia kisaran tahun 94-95. Ya, 94. Itu gereja seminari tetangga pondok saya, pembebasan tanahnya tahun 82. Lalu dibangun oleh kontraktor namanya Pak Gino. Selesai tahun 86, diresmikan tahun 86, ada prasastinya. Romonya namanya Pak Agis. Kok tahu, wong tetangga. Itu tahun 82 pembebasan tanahnya. Beliau pulang ke Indonesia tahun 94. Masuk akalkah beliau makelaran dari Mekah? Jangan ikuti orang di luar NU. Suka bohong. Di dalam ilmu hadis, kalau ada perawi bohong, hadisnya langsung maudhu', hadis palsu. Bukan hanya mardud, bukan hanya mungkar, maudhu'. Dulu Imam Bukhari dapat riwayat hadis, dia telusuri, dicek kepada perawinya,
Ketika Imam Bukhari datang, ternyata si perawi itu sedang menipu kuda. Dia pegang rumput untuk memancing kuda biar mau datang. Diiming-iming rumput. Setelah kudanya datang, ternyata rumputnya nggak diberikan. Berarti menipu kuda. Imam Bukhari langsung pulang, nggak jadi meriwayatkan hadis palsu itu. Menipu kuda, hadisnya palsu. Lah sekarang menipu kiai, palsu kuadrat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marzuki diberitakan kayak anti habaib. Pada tadi siang saya di Pekanbaru, di Melalawan, baru saja ziarah pakai nyebrang sungai ke makam Habib Abdullah bin Idrus, ke makam Habib Syarif, siapa tadi lupa. Saya di Jawa Timur biasa maulidan begini dengan Habib Abdullah, dengan Habib Ahmad. Habib Ahmad kalau kami halal bihalal, kadang beliau rawuh, itu juga rame-rame ke rumah makan duren. Saya nggak merasa pernah anti habaib. Wong maulid ya bareng, makan ya bareng. Saya juga ziarah ke makam habaib. Tapi itulah mereka, sukanya lek nggak berbohong gak mlebu swarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marzuki kira-kira 3 minggu yang lalu sedang ada di Madinah, tepatnya di Masjid Kuba. Setelah sholat di Masjid Kuba, keluar buka medsos, tahu-tahu ada uploadan dari Jawa Timur, katanya PWNO Jawa Timur mendukung calon presiden tertentu. Ada gambarnya, ini kantor PWNO. Bohong 100%. Lewong ketuanya masih di Kuba kok. Rapatnya gimana? Apalagi dikatakan yang didukung itu blas. Jangan percaya mereka, suka bohong. Kita berdoa dalam pilpres, dalam hal apapun, tim sukses, partai, calon presiden, wakil presiden, calon DPR, DPD yang punya niat baik kepada Islam, muga-muga ditakdir menang. Yang punya baik kepada ahlu sunnah wal jamaah, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik kepada NU Nahdliyin, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik untuk negara NKRI, muga-muga ditakdir menang. Sebaliknya, calon presiden, wakil presiden, tim sukses, partai, apalagi calon DPR yang punya niat merusak Islam, bihaqil Islam, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bihaqi Imam Syafi'i, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan NU, bihaqi Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muga-muga kalah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Closing ceremony, kalimat penutup begini. Menurut saya Marzuki, bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Halo, goblok apa enggak itu? Kok goblok sapol-pol. Mas yang ini punya kopiah putih ini, belum nikah, punya pacar, punya calon, cantik banget. Dia tahu bahwa pacar itu mau direbut mas ini. Ini saingannya, musuhnya. Udah tahu ini saingannya, musuhnya, berambisi juga ini. Mas ini ketika ada studi ke Mesir 3 tahun, bilang Pak Adi, Mas, tolong jagain pacar saya ini, tak titipkan ke sampean. Udah tahu musuhmu kok malah kamu titipi. 3 tahun lagi. Pulang dari Mesir, mana Mas pacar saya? Ini sudah jadi istriku, punya anak 2. Ojo goblok nemen-nemen.
Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Golek ono dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan Kiai Haji Marzuki Mustamar PWNU Jatim tentang fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap NU. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah tetap dikaruniai iman Islam sehingga kita mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. TV yang dirahmati oleh Allah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.